أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على به من وشيخنا وفي سلفنا الصالح وبه سند إليه ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ووالدينا وأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى به من وشيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. Dan disebutkan oleh Syekh Ali Al-Mursifi di dalam kitabnya yang bernama Minhajus Salik ila Ashrafil Masalik. Cahayanya orang yang salik, cahayanya orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala sampai kepada sepaling mulia orang yang berjalan. Dan pula disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang Syekh Ali Al-Mursifi menukil, menyalin atau mengambil daripada setengah orang yang arif, setengah orang yang sudah sampai, yang sudah mengenal, yang sudah paham, yang sudah mengerti dengan Allah, bahwa kemuliaan, kehebatan, kemegahan atas yang lain daripada segala ibadat itu, karena zikir itu berhimpun di dalamnya 35 perkara yang kepujian. Itulah pian. Jadi alhamdulillah ini malam kita membahas di dalam kitab Hidayatus Salikin yang mengisahkan atau yang menjelaskan tentang masalah zikir.
Dan juga bukan hanya mengesahkan haja, tetapi ada juga di dalamnya kemuliaan bagi yang berzikir dan kemegahan dan kelebihan. Jadi siapa orang yang bisa berzikir atau diizinkan oleh Allah Ta'ala inya berzikir, berarti inya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemegahan dan mendapatkan kelebihan. Nah, kelebihan, kemuliaan, kemegahan itu semua dari Allah Ta'ala langsung. Itulah ya. Nah, jadi alhamdulillah tuh kalau seandainya memang kita sudah belajar, kita sudah paham tentang masalah zikir, kita lakukan aja malah kita baca lah, kita lakukan. Jangan sampai kita kadang melakukan, jangan sampai kita lagi berkoler-koler atau bermalas-malasan dengan berzikir. Kenapa jadi kada bermalasan lagi? Karena zikir ini banyak benar kemuliaannya, banyak benar kelebihannya. Nah, di situ ya kelebihan. Nah, kemuliaan, kelebihan dan faedah itu diberi siapa yang memberi? Allah yang memberinya. Nah, Allah ni siapa? Allah ni nang ampunnya alam. Yang sekarang kita nih berdudukan ini, nah ini alam siapa? Alam Allah Ta'ala. Ya kalau jelas itulah. Kita duduk di bumi. Nah, bumi kita berkeyakin, kita yakin ini bumi punya Allah. Langit pang punya Allah Ta'ala juga. Nah, itu nang selama di dunia. Nah, nanti mun kita mati di negeri akhirat. Nah, negeri akhirat itu punya siapa? Punya Allah Ta'ala juga. Ada punyanya hantu bang nih, biar ada punya yang lain. Nah, jadi punya Allah Ta'ala. Nah, kalau seandainya kita baik dengan Allah, disuruh Allah, kita laku, kita kerja, maulah sidin mensia-siakan kita. Ada mungkin nih, ada mungkin sama sekali. Jadi alhamdulillah adalah kita disuruh lawan Allah. Jadi mun Tuhan menyuruh, mun kita hendak baik lawan Tuhan, umpati suruhannya, umpati suruhan Allah Ta'ala, diikuti ya. Kalau bahasa Banjarnya tuh diasii, bahasa Indonesianya tuh ditaati lah. Nah, itu jadi wajarlah kita sebagai hamba nang hidup di alamnya Allah Ta'ala. Wajar kita disuruh, munnya kita hendak bagus, kita hendak baik, ikuti suruhannya. Salah satu suruhan Allah Ta'ala zikir kepada Allah Ta'ala kan. Tuh ya, kalau zikir ini artinya ingat. Nah, ingat ini boleh jadi dengan jasad, boleh jadi dengan hati. Nah, di sini dikisahkan ingatnya harus dengan mulut, dengan jasad dulu. Di antaranya mulut. Nah, itu mulutnya kita berzikir, menyebut kalimat Allah. Nah, itu masuk aja sudah dengan kalimat zikir. Ya kalau bian. Sampai di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikisahkan apa aja, falaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala ibadatun tuaddi bil lisani afdalu min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ujarnya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ujar sidin apa? Kada ada yang setelah daripada membaca kitabnya Allah. Apa itu kitab Allah? Quran. Jadi Quran itu paling tinggi amaliyah lisan, amaliyah sebutan tuh, jadi membaca Quran. Nah, setelah itu yang paling afdol iya nang berzikir. Jadi kada ada nang lain lagi sudah. Jadi dua itu aja, Quran zikir. Nah, itu nang paling tinggi itu. Kalau kita hendak melakukan ibadah dengan lisan, nah itu. Kalau mau ngomel apa enggak ada lain, mau ngomel tuh lain zikir lah, mau ngomel apalagi merajuk, lain zikir itu. Tapi kata adalah insyaallah kita kata danang mau ngomel, kata danang meraji ya. Kalau orang nang zikir ini orang nang tenang ya. Kalau bian di dalam Quran tuh jelas tuh watatma'innu qulubuhum bizikrillah. Kalau hendak hati engkau tenang berzikir
Itulah biar itu anjuran Allah Ta'ala. Nah itu syukurnya kita ini malah mengisah tentang masalah zikir. Nah itu jadi mudah-mudahan mudah-mudahan kita senang berzikir. Nah mudah-mudahan ya karena kita sudah paham zikir kita yang membalas Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala ini orang yang paling hebat Allah kadada selain Allah nang hebat tuh kadada. Jadi Allah aja yang paling hebat. Kita sebagai contoh, kita nih disuruh orang nang sugih. Kita tahu ini orang sugih, ini orang kaya, disuruh kita. Nah, pasti kita melakukan karena kita mengkehendaki si orang kaya ini mesti membalas ke kita. Ya kan kayak itu. Ini orang nang kaya aja. Padahal orang kaya ini belum tentu mengasihi kita nih lagi. Masih belum tentu lagi dibalinya kita. Ya kan? Kesini bisa lah aja orang sugih. Bisa aja kita karena ini sugihnya kaya banyak duit ya kala ke situ kita. Nah kita ke situ kita diperintahnya si orang kaya tadi belum tentu dibalasnya. Nah ini Allah Ta'ala ya nyata dibalas Allah Ta'ala masih kita koler. Kira-kira nang bungul siapa lah nang bodoh itu siapa? Ayo jelas sih ya kalau lah ya. Tapi insya Allah buhan pian ini kada kayak itu. Insya Allah buhan pian ini pasti dah. Kalau Allah Ta'ala nyuruh pasti dilakukan. Pasti dilakukan. Nah insya Allah. Nah kayak kita di majelis ilmu. Nang menyuruh orang nang hadir di majelis ilmu ini lain siapa-siapa. Allah Ta'ala nang nyuruh itu. Suruhan Allah. Suruhan Allah Ta'ala. Faedahnya banyak benar. Nang hadir majelis ilmu ini luar biasa tuh. Sampai-sampailah keberkahannya orang yang hadir atau ke majelis ilmu bulik inya atau berjalan inya setelah berjalan melewat kuburan muslimin melewat aja. Seandainya di kuburan itu tuh ada orang yang disiksa, itu stop orang yang disiksa tuh selama 40 hari 40 malam. Itu kehebatannya. Lewat aja orang yang menuntut ilmu agama. Lewat aja, kada dibacakan Fatihah, kada dibacakan doa, kada lewat aja. Dan saking keberkahannya orang yang hadir majelis ilmu. Nah itu ya kalau majelis ilmu ini secara zahir memang kita mengesahkan kisah hukum, tapi secara hakikat kita majelis ilmu ini sekarang kita ini berhadap nazrah, kita berhadap dengan Allah Ta'ala. Orang yang berhadap dengan Allah Ta'ala tampiasannya ada. Tampiasannya tuh ada. Tampiasan tuh apa bekasnya tuh ada. Bekasnya tuh kelihatan. Nah itu makanya jadi guru kalau hendak menambah iman banyaki menambah ilmu. Itu aja intinya kalau hendak menambah iman. Tetapi kalau seandainya iman kada hendak ditambah-tambah, iman selalu berkurang, nah itu boleh jadi berkurang juga kenanya menuntut ilmu agama. Nah itu cirinya tuh. Nah, itu cirinya. Yang mengesah itu bukan kita yang mengesah itu. Nang mengesah itu orang yang sudah terdahulu. Mulai dari Imam Ghazali, mulai dari Imam Junaid al-Baghdadi sampai ke Rasulullah. Jadi nang mengesah nang kayak itu tuh Rasulullah. Kayak itu ya kalau pena mudah-mudahan kita nang berhadir selalu kita disenangkan di dalam menuntut ilmu. Ya selalu senang kita dalam ilmu insyaallah mudah-mudahan. Nah, habis. Jadi perkara masalah zikir itu ada 35 yang bagus, yang dipuji. Aulaha imtisalu awamirillahi ta'ala liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrataw wa asila. Yang pertama hasil faedah kemuliaan orang yang berzikir itu daripadanya yaitu menjunjung menjunjung perintah Allah Ta'ala itu faedah yang pertama tuh. Kalau nya berzikir berarti nya maasi dengan Allah Ta'ala, berarti nya patuh dengan Allah Ta'ala. Aman sudah itu artian patuh nih apa ya. Kalau nya kita lah patuh lawan orang tua, mungkin lah orang tua tuh lawan kita kada sayang.
Ada mungkin, ada mungkin pasti sayang kita punya orang tua kalau kita patuh. Tapi kalau kita kada patuh, kita nakal, oh, ya itu nang bisa kada dibalinya duit tuh. Yang kada disayang orang tua tuh karena nakal. Nah ada ini, amunnya berzikir sama inya patuh, sama inya taat lawan Allah Ta'ala. Nyaman lih, bagus benar, lih, bagus benar. Itu telah bian. Karena apa? Karena firman Allah Ta'ala ada dalilnya tuh, kada sembarangan. Jadi kenapa jadi zikir itu diperintah? Karena ada dalil. Di mana dalil? Di Quran. Apa jar bahasa kitanya? Ya segala mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang sudah ada percaya dengan Allah, sudah yakin dengan Allah Ta'ala nih. Udhkuru, itulah sebut-sebut olehmu Allah akan Allah Ta'ala. Zikran, akan sebagai sebutan, katsira, yang banyak. Banyak-banyak sebut Allah Ta'ala. Nah sambung, wasabbihuhu, dan puji. Puji itu wasabbihu itu lah bian. Di situ apa? Ucaplah. Dan ucap olehmu, dan puji olehmu akan sebagai pujian pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Nah itu mana malamnya guru ja, kenapa kada ada malamnya? Malamnya tuh ada, itu dalam bahasa majas ya kalau lah. Jadi bukan hanya pagi dan petang, malam gini dipuji juga leh. Nah itu. Jadi bahasanya kayak gitu. Jadi memuji Allah Ta'ala setiap waktu, setiap saat itu disuruh. Kalaunya dipuji Allah Ta'ala, Tuhan memujinya kena. Itu bagusnya kita memuji Allah Ta'ala. Tapi kalau kita memuji pacar, belum tentu dipujinya kita. Kadang-kadang kita memujinya, kadang-kadang si kitanya ada maunya ya kalau. Kadang-kadang si inya kadang memuji kita juga. Itu sebagai contoh amun pacar atau bos kita atau nang di atas kita. Kita puji belum tentu terbalas pujian itu. Nah, tetapi kalau memuji Tuhan, memuji Allah Ta'ala, dibalasnya Allah Ta'ala. Sekarang pilih mana? Kita ini milih mana? Muji Allah kah? Muji nang lain kah? Nah itu. Itu kehebatan kita punya Allah Ta'ala. Surga sudah disediakan lah bian. Surga itu sudah disediakan, sudah neraka pun juga sudah disediakan Allah Ta'ala. Kan bagusnya Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala ini siapa pang lagi nang mengalahkan kepemurahan dan kasih sayangnya tuh. Ada yang mengalahkan pemurah dan kasih sayang Allah Ta'ala. Kadang-kadang si kitanya aja pang kada sadar kita nang kada sadar. Kita ini nah hidup bahasanya tuh dipikir-pikir, coba pikir dalam-dalam, pikir dalam-dalam coba. Guring kita siapa nang mengguringakan? Guring itu aja kawalah kita kendaliakan. Coba bisa mengendalikan guring. Pak guring itu sebenarnya Allah Ta'ala yang mengendalikan kita tuh. Ada kalau kadang-kala orang berapa jam 1 langsung guring. Ada juga orang jam 10 berabah tapi kada sing guringan. Ndak mau tidur. Itu kenapa jadi kada mau guring? Karena inya kada bisa mengguringkan dirinya seorang. Ya kalau lah inya itu kada mampu untuk mentidurkan dirinya seorang. Yang mampu siapa? Tuhannya. Ya kalau lah. Nah itu sudah nampak di situ. Kenapa kada yakin lagi? Kenapa yakin itu kada ada? Nah itu pang. Padahal sudah nampak nang seperti itu, nah bujur sekalinya Allah Ta'ala pun, nah tinggal dimainkan aja lagi. Jadi jakai bahasa gasing tuh sudah putar-putar lagi sudah. Jadi biar kuat permainan ya kalau lah, kayak itu harusnya seperti itu. Tenang, kalaunya kita sudah parak dengan Allah Ta'ala, segala-galanya nyaman kita, nyaman. Hendak sugih dunia nyaman, apalagi sugih akhirat dah nyaman kalau yang sudah parak lawan Allah Ta'ala. Apa tadi nang dibaca? Yarithuha ibadiyas salihun ya lah pian. Mewarisi ya kalau oleh hambaku as-salihun, orang nang soleh. Apa itu? Annal arad,
Itulah biar bahwasanya ini bumi kuwariskan ya Allah Ta'ala bagi hambaku nang soleh. Kalau nya kada soleh kada kuwariskan. Berarti seandainya tuh kita lah mengerja menggawi masalah dunia, tapi kita kada solehin, kita kada bujur dengan agama tuh, kita kada dapat ridhonya Allah Ta'ala. Menggawi dunia itu kada dapat ridho karena kada soleh. Tetapi kalau seandainya kita soleh, dapat ridhonya kita, dapat ridhonya. Jadi harus soleh dulu hanya begawi lah, soleh dulu hanya sugih. Jangan sampai kada soleh dulu. Jangan sampai kada soleh sugih, jangan sampai. Harus soleh bujur-bujur. Harus tahu di hukum agama. Sudah tahu di hukum agama, ayo jangan tak kayak apa lagi kata papa. Nah itulah pian itu. Mudah-mudahan kita soleh seberatan, mudah-mudahan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, as-saniyah. Yang kedua, zikrullahi iyyaka. Liqaulihi ta'ala, udhkuruni adzkurukum. Nah itu yang kedua. Yang kedua, menyebut Allah akan dikau. Sebut Allah Ta'ala akan dikau dengan sebaik-baik sebutan. Nah itulah, kayak itu iya kata kayak itulah bian. Jadi kita sebut Allah dengan sebaik-baik sebutan, dengan selembut-lembut, dengan senyaman, dengan kita rasa, dengan kita tenggelamkan sebutan kita kepada Allah Ta'ala. Nah itu yang paling bagus sebutannya. Kenapa jadi kayak itu jarah? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, udhkuruni adzkurukum. Kalau menyebut kau akan daku ya Allah Ta'ala, adzkurukum, aku sebut engkau. Nah itulah ya. Jadi supan kita, kalau kita menyebut Allah Ta'ala kada lembut, nggak supan Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyebut kita. Bagusnya ya Allah ya. Allah itu yang kedua. Yang ketiga pulang, as-salisah ridallahi ta'ala. Ridho Allah Ta'ala dengan yang demikian itu. Kalaunya kita menyebut inya, berarti Allah Ta'ala ridho dengan kita. Itu nih fadilat daripada orang yang menyebut Allah Ta'ala. Namun orang itu disebut, orang itu menyebut Allah Ta'ala, Allah Ta'ala di waktu itu ridho lawan inya. Kalau seandainya matinya di waktu itu, mati masuk surga bighairi hisab. Sampai ada kalau hadisnya siapa orang yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu dalilnya. Sampai terakhir mulutnya mengucap la ilaha illallah, masuknya ke dalam surga kan. Ya. Nah, jadi untung orang tuh bisa menyebut Allah Ta'ala. Apalagi sebutannya bukan hanya di mulut di hati juga bagusnya. Mudah-mudahan kawan kita menyebut Allah Ta'ala lah di setiap waktu. Mudah-mudahan kita boleh aja sebutnya itu di mulut, boleh sebutnya itu di dalam hati. Nah bagusnya di mana aja, kedua-duanya bagusnya. Nah cuman kalau seandainya di mulut kita letakkan di tempat yang baik-baik, yang kalau jangan di WC, kada bagus, kada beradab ya kalau di majelis kah, di wadah kita beribadatkan atau bagus saja. Nah itulah biar. Nah sampai situ aja dulu sedikit kita mengesahkan apa yang penting ada faedah bagi kita sebenarnya. Mudah-mudahan dengan berkah kitab Hidayatus Salikin yang kita baca, mudahan kita diselamatkan Allah akan daripada haru-hara dunia dan akhirah. Mudahan kita diampuni segala dosa zahir batin seumur hidup. Dan keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.